Ya sebelum duduk saudara, jangan duduk dulu. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, amin. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum yang terbaik saudara. Iya. Sudah kanan kirinya sudah kasih senyum yang terbaik? Iya, oke, senyum semua saudara. Ya saudara kasih dalam Tuhan, sebelum saudara duduk, ada permainan singkat saudara. Ya, sabar sini punya telunjuk. Ya, tolong acukan telunjuknya. Iya. Tadi pagi sudah ada permainan saudara, nggak adil kalau ibadah kedua nggak ada permainan. Ya, semua ada telunjuknya, angkat tinggi-tinggi telunjuknya saudara. Ya, ikutin aturan main saya, amin. Ya, sekarang arahkan ke depan. Ya, nanti kalau saya suruh putar ke kanan, saudara putar ke kanan. Oke, nah ikutin perintah saya, kalau saya katakan stop, taruh di pipi Anda, saudara harus taruh di pipi. Taruh di hidung, atau gitu saudara ya. Taruh diikutin perintah. Yuk kita mulai, oke? Acungkan jempolnya ke depan. Telunjuknya ke depan saudara. Iya, putar ke kanan. Iya, santai saja, jangan cepat-cepat. Agak cepat sedikit saudara. Iya, terus mulai cepat. Lebih cepat. Stop, taruh di dagu. Taruh di dagu. Di dagu. Siapa yang taruh di sini? Kasih tahu kanan kirinya. Salah nggak tadi bilang? Silakan duduk saudara, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya, saudara kekasih di dalam Tuhan, ini dari permainan ini punya satu makna saudara. Ya, maknanya adalah kita harus tetap fokus. Kadang-kala kita terlalu fokus dengan apa yang kita lihat, benar nggak? Ya, kita fokus dengan apa yang kita lihat. Kita tidak fokus dengan apa yang kita dengar. Benar nggak? Ya kan? Tadi saya kasih perintah taruh di dagu. Saya sengaja taruh di kening, saudara. Karena saudara pasti lihat yang taruh di kening, saudara. Ada juga yang salah, saudara. Nah, ini adalah perintahnya. Kita mau fokus dan siang hari ini kita mau sama-sama kita mau dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Kita mau dengar satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau sama-sama kita fokus, karena waktunya juga sangat singkat, 30 menit saudara dengar firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama kita memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu dapat mengubahkan setiap hati kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kita sama-sama kita buka dalam Lukas pasal yang ke-17. Ya, Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan baca, saudara akan simak baik-baik. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 17, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam perikop firman Tuhan ini saudara adalah menceritakan tentang ke-10 orang kusta. Saya percaya saudara tadi baca sekali lewat, ke-10 orang kusta ini sudah dipulihkan. Mereka mengalami kesembuhan saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, biasanya kalau orang pada zaman dulu kena kusta saudara ya. Kalau dia kena kusta mulai ada bintik-bintik atau kayak panuan mulai di badannya putih-putih seperti itu saudara. Dia harus menghadap kepada para imam saudara yang sudah ditentukan pada zaman itu. Dia harus menghadap kepada para imam.
apa benar ini dia kena penyakit kusta atau tidak, saudara. Nah, jadi itu mereka harus pergi. Dan kalau masih meragukan, saudara, mereka disuruh pulang dan mungkin 7 hari atau 14 hari kembali, 14 hari, mereka kembali lagi kepada para imam, menentukan hasilnya kembali, saudara. Apa dia kena kusta atau tidak. Seandainya saudara dia kena kusta, saudara, seandainya dia memang benar kena kusta, maka orang ini akan diasingkan dari keluarganya. Dia tidak boleh bersatu dengan keluarganya, baik suami, istri maupun anak-anaknya, saudara. Dia harus keluar dari rumah itu dan diasingkan, saudara. Nah, dan juga yang kedua yang menandakan orang kusta, saudara, bajunya itu sudah bukan baju yang rapi lagi, bukan yang bagus. Bajunya itu compang-camping, saudara. Ya, kalau bisa bajunya sobek-sobek. Ya, itu menandakan dia orang yang kena penyakit kusta, saudara. Dan yang ketiga, saudara, orang kusta itu punya syarat khusus. Ya, setiap kali dia ketemu orang di jalan, dia harus teriak begini, saudara. Najis, 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 saudara. Ya, dia harus teriak begitu, najis, najis, najis. Kenapa dia harus berteriak najis, najis, saudara? Karena supaya orang tahu bahwa dirinya kena penyakit kusta dan tidak boleh berdekatan, saudara. Nah, inilah saudara kasih dalam Tuhan, dia diasingkan dari keluarga, dari rumahnya, saudara. Dan bahkan bajunya compang-camping. Dan setiap kali di jalan ketemu orang, dia selalu berkata apa? Najis, 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 saudara. Saya berpikir begini, saudara kasih dalam Tuhan, sangat kasihan sekali. Tubuhnya sudah sakit, benar gak saudara? Tubuhnya sudah sakit. Perasaannya pun sakit gak saudara? Sakit. Karena diasingkan dari rumah, saudara. Dia disuruh keluar dari rumah. Tidak boleh berada di dalam rumah. Karena penyakit kusta ini sangat menular pada saat itu, saudara. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menular. Dia diasingkan. Perasaannya pasti sakit. Siapa di sini yang mau diasingkan dari rumah? Angkat tangannya. Pasti nggak ada ya. Coba lirik kanan kirinya bilang, kamu mau nggak diasingkan dari rumah? Pasti saya percaya saudara nggak mau. Termasuk saya juga nggak mau diasingkan dari rumah, saudara. Perasaan kita. Ada di sini anak-anak muda yang pernah diusir dari rumah oleh mama papanya? Nggak usah angkat tangan, saudara. Ya. Mungkin ada orang tua dulu kita diusir dari rumah, pasti pernah. Bener nggak? Perasaan kita seperti apa, saudara, saat kita diusir dari rumah? Aduh, sakit Pak di hati ini. Ya, ini orang kusta, badannya, tubuhnya sudah sakit, perasaannya pun sakit, saudara. Nah, tetapi kita akan melihat bagaimana keadaan ke-10 orang kusta melalui perikop ini, saudara. Dikatakan begini dalam perjalanannya, yaitu Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki, yaitu Yesus memasuki suatu desa, datanglah apa saudara? 10 orang kusta menemui Yesus. Nah, yang hebatnya saudara, yang luar biasanya, orang kusta ini menemui Yesus, saudara. Nah, orang kusta ini menemui Yesus. Nah, makanya ke-10 orang kusta ini, saudara, karena mereka diasingkan dari rumah, mereka akan berkumpul jadi satu. Yang kusta ketemu kusta, saudara. Mereka bukan bikin grup WhatsApp, saudara ya. Sehingga mereka dapat berkumpul. Bisa kumpul, 10 orang kusta ini bikin komunitas ya. Bukan komunitas, saudara. Tetapi mereka punya tubuh yang sakit, perasaannya juga yang sakit. Tetapi yang baiknya, saudara, yang luar biasanya dari firman Tuhan, ini ke-10 orang kusta ini datang apa saudara? Menemui Yesus. Sama-sama katakan menemui Yesus. Kira-kira saudara kasih dalam Tuhan, bisa enggak saat kita sedang sakit, perasaan kita sedang sakit, tubuh kita sedang sakit, kita temuin Yesus? Itu sesuatu yang mudah atau yang susah, saudara? Susah, bener enggak? Sesuatu yang susah, saudara. Tapi kalau hidup kita lagi senang, lagi diberkati Tuhan, happy kita datang sama Tuhan. Iya kan, temuin Yesus. Tapi kok perasaan kita lagi sakit, aduh, kalau kita ditanya, kita sering ketemu sama jemaat, kenapa Pak, Bu, enggak datang ibadah? Belum bisa ibadah dulu Pak, perasaan saya masih sakit. Bukankah firman Tuhan berkata, selesaikan dulu masalahmu baru engkau datang beribadah di hadapan Tuhan. Pakai firman saudara jawabnya. Kita hamba Tuhan jadi bingung juga.
Tapi kapan ibu mau dipulihkan kalau ibu gak datang sama Tuhan? Dia bilang, oh iya juga Pak ya. Nah, kadangkala itu saudara, ya, kita kan pada saat kita sakit, hati kita sakit, kita gak bisa temuin Yesus, berjumpa dengan Yesus susah. Tetapi kita mau contoh, siang hari ini saudara, kita mau contoh ke 10 orang kusta ini. Mereka menemui Yesus. Bahkan dikatakan seperti ini, mereka menemui Yesus, mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah ini masalahnya saudara. Mereka sudah datang kepada Yesus, 10 orang kusta itu datang kepada Yesus. Tetapi saudara, mereka tinggal berdiri agak jauh. Alasan yang pertama saudara, kenapa mereka tinggal berdiri agak jauh? Karena mereka sadar bahwa diri mereka najis. Ya, karena pada zaman dulu saudara, kalau orang kena kusta, itu dianggap kena kutuk. Ya saudara, itu dianggap kena kutuk. Makanya dia najis. Dia nggak layak untuk menemui Yesus atau datang tersungkur di bawah kaki Yesus. 10 orang kusta ini kompak. Mereka berdiri agak jauh. Saya nggak tahu jaraknya berapa. Mungkin bisa dari tempat ini ke multimedia belakang, saudara. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, dan sampai ayat selanjutnya berkata apa? Dan berteriak, saudara. Nah, ini menandakan memang agak sangat jauh. Karena ada kata berteriak. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, saudara. Dia berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, saudara. Nah, yang pertama dia menemui Yesus. Yang kedua apa saudara? Dia tinggal berdiri agak jauh karena dia sadar bahwa dirinya tidak layak. Tetapi saudara yang ketiga, dia berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, saudara. Ini tandanya apa? Dia mau berseru kepada Yesus. Dia mau berdoa sama Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupnya. Dia percaya, orang kusta percaya bahwa Yesus sanggup mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Nah, tetapi saudara kasih di dalam Tuhan, saya mau tanya sama saudara, kira-kira kalau orang penyakit kusta ini, 10 kusta ini saudara, datang tersungkur di bawah kaki Yesus, saudara, kira-kira mau gak Yesus jamah mereka? Mau gak saudara? Pasti mau. Tetapi mereka menganggap diri mereka najis, makanya mereka ada jarak, saudara. Sebenarnya saudara kasih dalam Tuhan, yang memisahkan diri kita dengan Tuhan, itu sebenarnya Tuhan apa kita? Kita, saudara. Sebenarnya kita yang jaga jarak sama Tuhan. Tuhan tuh selalu mengasihi kita, Tuhan sayang sama kita. Senajis apapun kita, kalau kita mau datang kepada Yesus, percaya Tuhan akan pulihkan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena kasihnya begitu besar saudara atas setiap kita. Dia pasti menjamah kita, dia pasti memulihkan keadaan kita. Nah, perbandingannya saudara kasih dalam Tuhan, ada seorang penyakit kusta. Satu orang penyakit kusta yang datang kepada Yesus itu di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Yuk sama-sama kita buka dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-12. Ayat ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ya. Ayat yang ke-12 berkata gini. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Ini penyakit kusta yang penuh dengan kusta. Jelas kata firman Tuhan, penuh dengan kusta saudara. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. 13, lalu Yesus apa saudara? Mengulurkan tangannya, sama-sama katakan, mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya, saudara. Nah, di sini menandakan bahwa Yesus mau, saudara. Kalau 10 orang kusta itu datang tersungkur di bawah kaki Yesus, Yesus mau kok tumpangi tangan mereka. Yesus mau kok menjamah mereka. Tetapi karena mereka menjaga jarak, saudara, karena mereka merasa diri mereka najis, saudara. Ya, mereka hanya berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Berbeda dengan satu orang kusta ini saudara. Jika Tuhan mau, dia langsung tersungkur di kaki Yesus. Yesus apa? Langsung menjamah.
Seketika itu kata firman Tuhan, dia sembuh, saudara. Berbeda, saudara, dengan 10 orang kusta. Dia berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, 10 orang kusta ini, saudara. Tapi Yesus tetap memandang mereka dan berkata 14, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam. Pada saat mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami, saat itu mereka belum sembuh, saudara. Beda dengan yang datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Saya mau kasih tahu, saudara, siang hari ini. Miliki roh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Amin. Miliki keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Saya percaya saat kita berani menghampiri tata kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Kita nggak perlu jaga jarak sama Tuhan. Tuhan tahu nggak ada kita manusia yang sempurna. Amin. Tetapi kita mau bertumbuh di dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Yang mengerti katakan amin. Inilah saudara kasih dalam Tuhan yang Tuhan mau singkapkan kepada kita hari-hari ini. Dan dikatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam. Dan sementara mereka di jalan, mereka apa saudara? Menjadi tahir. Pada saat mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Satu hal saya mau kasih tahu saudara. Orang penyakit kusta itu saudara, itu penyakit yang sangat mengerikan. Ya, pada zaman itu penyakit yang sangat menakutkan saudara. Karena orang penyakit kusta itu ada lelehan saudara dari tubuhnya. Bukan hanya sekedar bercak putih di tubuhnya, tetapi ada lelehan. Tiba-tiba kuping ini saudara meleleh hilang. Itu penyakit kusta. Tiba-tiba hidung ini saudara hilang. Ya. Mungkin kelopak mata ini hilang saudara. Itu penyakit kusta. Nah, makanya pada saat firman Tuhan berkata seperti ini. Pada saat mereka di tengah jalan, mereka sembuh, saudara. Mereka sudah datang kepada imam-imam belum? Kok sudah tahu dia sembuh? Belum, saudara. Ayat selanjutnya berkata apa? Seorang dari mereka, ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, saudara. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Berarti saudara, mereka belum menghadap para imam-imam. Perintah Yesus apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Karena hanya para imam yang menentukan saudara, orang penyakit kusta itu sudah sembuh atau belum. Pada saat itu. Nah, tetapi saudara, orang 10 orang kusta ini, dia sadar di tengah jalan dia sudah sembuh. Tetapi ada satu orang, saudara, yaitu orang Samaria yang berbalik kepada Yesus, saudara. Dia jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengucap syukur, saudara. Kenapa kok tahu diri dia sudah sembuh? Saya berpikir begini, mungkin kupingnya sudah hilang, saudara. Atau hidungnya sudah hilang. Tetapi pada saat di tengah jalan, kupingnya kok pulih, sembuh. Amin. Hidungnya ada lagi, saudara. Bahkan lebih mancung lagi mungkin. Iya. Wah, pulih. Itu yang menandakan saudara, dia sadar bahwa dia sudah sembuh. Karena kalau dilihat secara kasat mata saudara, kulit orang penyakit kusta, para imam pun kadang-kadang masih ragu dia penyakit kusta atau bukan. Tapi pada saat ini saudara, orang Samaria, saya percaya hidup dia dipulihkan oleh Tuhan. Hidup dia mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Yang tadi kupingnya hilang saudara, pulih kembali, normal kembali, hidungnya hilang, normal kembali, saudara. Kelopak matanya hilang, normal kembali. Makanya dia sadar, saudara. Dia sadar dan dia mengerti, aku harus berbalik kepada Yesus. Maka dikatakan dengan jelas, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan apa saudara? Suara nyaring, sama-sama katakan suara nyaring. Di depan kaki Yesus mengucap syukur kepadanya saudara. Dia adakan apa saudara? Penyembahan kepada Yesus. Arti penyembahannya apa? Dia menyatakan kebesaran. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kesembuhan yang telah kau beri atas hidupku. Saya percaya saudara tempat ini ada banyak mengalami anugerah Tuhan. Amin. Saya mau sampaikan siang hari ini saudara. Siang hari ini adalah saya mau sampaikan adalah miliki respon yang benar saat kita menerima anugerah Tuhan. Amin.
miliki respon yang benar saat kita menerima anugerah Tuhan. Yang tadi disembuhkan, dipulihkan 10 orang kusta. Yang kembali berapa saudara? Satu. Kasih tahu kanan kirinya, bilang hanya satu yang kembali. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan sudah mengalami anugerah Tuhan, amin. Sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami namanya terobosan doa, saudara. Jawaban doa, Tuhan sudah kabulkan, saudara. Anugerah Tuhan sudah limpahkan atas setiap kita. Dan kita sudah merasakan itu. Tapi saudara, ada banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan. Mereka memiliki sikap hati yang salah terhadap anugerah Tuhan. Kenapa saudara? Mereka meninggalkan Yesus. Seperti 9 orang kusta ini saudara. Mereka tidak kembali kepada Yesus. Tapi mereka terus meninggalkan Yesus. Tetapi satu orang ini saudara, yaitu orang Samaria. Ya, orang Samaria yang dianggap orang yang tidak mengenal Allah saudara. Orang yang sangat dibenci sama orang Yahudi. Ya, orang yang tidak berdarah Israel saudara. Orang yang kawin campur Yahudi dengan non-Yahudi. Berbeda dengan kebiasaan dan adat istiadat saudara. Tetapi orang Samaria ini yang kembali datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia mengucap syukur dan memuliakan Allah dengan apa saudara? Suara nyaring. Saya mau kasih tahu saudara. Apa sih yang kita mau balas buat Tuhan hari-hari ini? Kekayaan kita, harta kita. Tuhan gak butuh itu. Tuhan mau apa saudara? Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan, itulah ibadahmu yang sejati. Amin saudara. Inilah ucapan syukur saudara. Makanya kita harus memiliki namanya respon yang benar. Saat kita menerima anugerah. Kita mau lihat bagaimana reaksi Yesus saudara. Ya. Bagaimana reaksi Yesus terhadap 9 orang kusta itu. Dikatakan di ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu, saudara? Waduh, ini saudara, ini reaksi Yesus. Ya. Yesus sebenarnya rindu. Mereka itu dekat kepada Yesus, amin. Miliki kerinduan untuk dekat kepada Dia, saudara. Yesus gak mau mereka itu kehilangan namanya keselamatan. Maka Yesus dengan tegas berkata, lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18 berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada apa? Orang asing ini. Saudara kasih di dalam Tuhan. Setiap kita saudara yang menerima anugerah Tuhan. Ya. Bila kita mau datang kembali kepada Yesus, amin. Sikap hati orang yang benar terhadap anugerah Tuhan adalah saudara. Dia datang kembali kepada Yesus. Bukan meninggalkan Yesus. Saudara kasih tahu kanan kirinya, katakan. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Inilah saudara sikap hati yang benar untuk kita kembali datang kepada Yesus saudara. Dan inilah makna saudara. Ya, ini makna dari cerita ke-10 orang kusta ini. Nah, yang terakhir saudara, ayat 19 berkata begini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yuk kita baca sama-sama ayat 19 dengan kuat. Saudara, 3, 2, 1. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Orang Samaria ini bukan saja dia mendapatkan kesembuhan. Amin. Bukan saja hidupnya dipulihkan. Tetapi dia mendapatkan apa saudara? Keselamatan. Artinya apa saudara? Dia mendapatkan double porsi dari Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Orang Samaria ini mendapatkan double porsi daripada Tuhan saudara. Dikatakan ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu apa saudara? Telah menyelamatkan engkau. Saudara, banyak saudara yang mau dapat double porsi. Siang hari ini lambaikan tangan saudara. Yes, haleluya. Kasih tahu kanan kirinya. Kita pulang dapat double porsi ya. Iya. Ada pemulihan saudara, ada kesembuhan,
ada keselamatan daripada Tuhan. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, biarlah kita siang hari ini kita sama-sama saudara. Yuk kita memiliki sikap hati yang benar tentang anugerah Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus saat engkau menerima anugerah Tuhan. Melainkan kau harus datang, tersungkur di bawah kaki Yesus. Puji dia, sembah dia. Amin saudara. Apapun pergumulanmu hari-hari ini. Mungkin kau sudah sekian lama kau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan kok aku gak ada terobosan doa. Tuhan aku kok gak ada jawaban. Sakitku kok belum sembuh saudara. Mungkin kita berkata seperti kok mujizat kapan terjadi saudara. Saya mau kasih tahu mujizat yang sesungguhnya yang terjadi adalah saudara. Pada saat kita tidak mengalami terobosan. Saat sakit kita tidak disembuhkan. Pergumulan kita tetap ada saudara. Tetapi kita datang tetap di hadapan Tuhan. Kita tetap mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita tetap sembah Tuhan. Itulah mujizat yang terbesar yang Tuhan akan curahkan atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Biarlah sama-sama saudara kita siang ini. Yuk miliki sikap hati yang benar tentang anugerah Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan atas setiap kehidupan kita. Mari sama-sama saya undang saudara bangkit berdiri.